Perkembangan ekonomi digital melahirkan profesi baru seperti YouTuber, influencer, hingga konten kreator. Di balik popularitas dan penghasilan yang kian menjanjikan, muncul wacana penerapan zakat profesi bagi kreator berpenghasilan tinggi. Itu juga menjadi dasar bahwa kita wajib mengambil zakatnya dari zakat mal, influencer, YouTuber, dan lain sebagainya, karena memang mereka punya penghasilan dari hasil usahanya itu, profesinya. Basnas Banten menyebut zakat profesi tidak diberlakukan secara menyeluruh. Hanya konten kreator yang penghasilannya telah memenuhi nisab yang diwajibkan menunaikan zakat. Dalam ketentuan zakat profesi, terdapat batas minimal penghasilan yang disebut nisab. Nisab adalah ambang penghasilan tertentu yang menjadi syarat wajib zakat. Di Banten, Basnas menyebut penghasilan di bawah 7 juta rupiah per bulan belum memenuhi nisab dan tidak dikenal kewajiban zakat. Basnas Banten juga menyiapkan mekanisme pembayaran zakat profesi khusus bagi konten kreator digital. Skema ini diharapkan mampu menyesuaikan dengan karakter ekonomi kreatif yang dinamis. Untuk konten kreator atau YouTuber, influencer yang berpenghasilan kecil, yang tidak mencapai nisabnya, maka tidak wajib zakat. Yang kita berikan informasi kepada mereka itu adalah yang sudah mencapai nisab. Kita perlu edukasi kepada masyarakat. Ya, kalau misalnya mereka konten kreator yang berpenghasilan masih di bawah, ya masih minimalnya sekitar 7 juta ke bawah, maka tidak masuk nisab. Tapi kalau sudah mencapai nisab, nah inilah yang kemudian mereka wajib untuk menunaikan zakatnya di lembaga resmi, yaitu di Basnas. Konten kreator menilai zakat profesi sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Namun, perbedaan tingkat penghasilan dan stabilitas kerja membuat penerapannya perlu kehati-hatian. Menurut saya pribadi adil gitu kan, karena gimana pun konten kreator dia bisa berkembang karena ada suatu wadah yang harus ngebentuk gitu tuh, apalagi dengan program Basnas yang sekarang hadir ini gitu tuh. Ya semoga para konten kreator yang belum bisa naik terbantu naik gitu dengan ada program ini. Perlu digarisbawahi, tidak semua disamaratakan ya. Basnas tuh harus punya standar zakat tertentu. Kayak misalkan untuk kayak kreator yang pemula yang penghasilannya masih di bawah standar, nggak usah dikenakan lah hal yang seperti itu. Tapi bagi mereka yang sudah mungkin di atas, saya sebutkan ya, di atas angka 10 penghasilannya, saya setuju sih. Masyarakat memandang zakat profesi bagi konten kreator sebagai bagian dari keadilan sosial selama diterapkan dengan adil dan transparan. Setuju saja sih, ya kan zakat itu bukan hanya untuk konten kreator, tapi semua orang juga bisa mengeluarkan zakat. Mungkin kan untuk zakat sendiri kan emang udah ada ketentuannya ya, seperti berapa persen yang harus dijakatkan dan berapa persen yang harus dibayarkan sesuai dengan pendapatannya. Mungkin dari penghasilan kontennya dia ya disesuaikan berapa persen yang bisa dijakatkan. Kalau dibilang adil sih adil-adil aja ya, karena kan hitungannya itu zakat itu kan pasti ada hitungannya 2,5%. Jadi kalau yang penghasilannya besar pasti 2,5% itu akan besar gitu, sedangkan yang penghasilan kecil 2,5% ya sama aja. Meski mendapatkan dukungan publik, pengamat mengingatkan agar zakat profesi tak disamakan dengan pajak.
Namun di sini perlu ditegaskan bahwa tentu saja bukan semua kreator otomatis wajib zakat. Tadi ada ketentuannya ya, bahwa memenuhi nisab setara dengan 80 gram emas dan juga memenuhi haul sudah 1 tahun. Dan juga perlu diingat bahwa zakat bukan pajak profesi, tetapi dia adalah ibadah yang berbasis atas kemampuan ekonomi real. Gagasan zakat untuk ekonomi digital ini tentu saja relevan ya, karena memang sudah ada fatwa MUI terkait dengan zakat profesi di dunia digital. Tetapi tentu saja penerapannya tidak bisa tergesa-gesa tanpa ada kajian dan regulasi yang matang. Zakat profesi bagi konten kreator menjadi cerminan perubahan ekonomi umat di era digital. Selain membuka peluang pemerataan kesejahteraan, namun dituntut kesiapan regulasi, mekanisme yang transparan, serta pemahaman bahwa zakat adalah ibadah, bukan kewajiban administratif.